Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya yang sudah hadir. Di sini ada Nyoman, di sini ada Rahmat, ada Billy, ada Helen, ada Wulan, ada Erika, ada Azra, ada Eka. Berdoa selesai. Dimulai dari ada link LKPD, lembar kegiatan peserta didik, kemudian ada Google Form diskusi, kemudian ada form untuk presentasi, kemudian Bapak sudah membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok diskusi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ya? Salam kangen semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat. Iya, Pak. Siap, Pak. Sebelum itu saya harus mempublish dulu pembelajaran daring fisika kelas 12 IPA 3 yang sudah saya susun untuk bisa diakses oleh anak-anak. Jadi pembelajaran daring kali ini kami difokuskan pada pembelajaran daring dengan mengintegrasikan berbagai aspek dan kondisi yang di awal pembelajaran biasanya saya menyapa anak-anak. Akses, dipandu, mengisi biodata dan lain sebagainya. Nanti dalamnya ada LKPD-nya. Kemudian saya sharekan ke anak. Tapi di sini kami menggunakan Blogspot, kemudian Google Form karena lebih ringan dan lebih mudah diakses oleh seluruh siswa. Tapi kemudahan akses dulu yang menjadi kunci utama di dalam pembelajaran daring yang kami lakukan. Oke, nah seperti inilah anak-anak akan melaksanakan kegiatan pendahuluan. Ya, di sini saya sudah buat dulu pengantar KBM 12 IPA 3. Hari ini kita nanti akan diakses oleh anak-anak di dalam pembelajaran ini. Dalam pembelajaran fisika. Kemudian anak-anak akan diminta untuk merefleksikan dirinya dalam menonton pengantar ini nanti. Kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, ada berbagai video, kemudian anak disuruh secara berdiskusi menentukan mana jawabannya dipandu oleh lembar kegiatan peserta didik. Artinya dalam berdiskusi, nilai-nilai individu pun tetap ada, kemandirian pun tetap ada. Nah, kemudian sekarang saya akan memantau kegiatan anak-anak. Tadi kan saya minta anak-anak untuk isi daftar hadir, masih ada saya saja belum ada komen. Biasanya saya refresh. Ya, nah, di sini sudah anak-anak sudah mulai masuk, kemudian yang ada yang sudah hadir di sini. Tidak semua saya contohkan di sini. Oke, ya, di sini ada lembaran-lembaran spreadsheet-nya. Ini nanti mereka akan berdiskusi, nanti ada timestamp masuk di sini. Muncul siapa saja, kemudian apa kegiatan diskusi mereka, dan pertanyaan terkait. Biar masih nyantol di sini apa sih yang mau tanggapin berkaitan video. Semua video selanjutnya. Nah, baru diisi apa nama biodata anggota kelompoknya, namanya siapa, kemudian kelas berapa, kelompok berapa, karena sudah saya bagi kelompok tadi. Ada 21 siswa yang hadir, 20, sekitar 20, karena ada yang double ini. Saya tulis di sini, Bapak tunggu ya, Bapak tunggu. Karena pembelajaran kami berakhir sampai dengan pukul 15:15. Ada arus listrik yang timbul ketika magnet didekatkan kepada suatu kumparan. Nah,
pada kegiatan kali ini, kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat kalian gunakan untuk berdiskusi kepada teman kelompokmu, yang mana kita akan mendata atau melakukan pengamatan, mendata kaitan antara jumlah lilitan kawat atau jumlah kumparan tadi itu dan pengaruhnya terhadap GGL induksi ketika didekatkan dengan magnet. Dibuatlah tabel datanya, diskusikan dalam kelompoknya sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kita telah memperoleh data berdiskusi yang bisa secara langsung kalian bisa saling melihat pendapat dari masing-masing kawan. Siswa sudah ada yang mengumpulkan lembar diskusinya atau melakukan diskusi. Ya, ternyata di sini sudah ada 14 respon tersebut. Kemudian ada pada video 2 merupakan percobaan untuk melihat pengaruh banyak jumlah lilitan terhadap kuat arus listrik dan apa yang terjadi pada jarum galvanometer saat magnet didekatkan pada lilitan kumparan. Nah, kemudian setelah membuat presentasi berupa saya bebaskan, ini tampaknya menggunakan Canva. Oke, nah ini ada PowerPoint dari ini memanfaatkan Powtoon apa ya ini ya. Oh, ini ada kemudian anak-anak mempresentasikannya menggunakan voice berurutan. Kita lihat dia akan melakukan pembukaan pembelajaran. Ini hanya record voice saja, record voice dari media presentasi yang dibuat. Coba kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dari kelompok 5 Nah, yang kelompok 5. beranggotakan Saya Atma, tinggal cek ini. Fikri Oke. Ibnu Mubarok, Muhammad Zulrapi, dan saya sendiri Oke. Fadil Jadi Wahab. seolah-olah Bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya-gaya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu saya, Aulay Beskati, Gibran Jienta Azandani, Tegar Auditio, dan M. Jidan Mengunang. Jadi di sini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. siapa yang menyimpulkan di sini? Oke, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Pasal Ramadan dari kelas 12 IPA 3. Jika medan magnet didekatkan pada sebuah kumparan listrik, maka akan terjadi perubahan flux magnet. Kemudian pertanyaan 6 juga tuntas. Oke, sebagian besar tuntas. Ya, di sini akan saya jelaskan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak di sini tadi ya. Bapak sudah cek apa saja yang didiskusikan, kemudian bagaimana hasil presentasinya. Hasil presentasinya bagus, ada yang sudah menggunakan Canva ya, kemudian ada yang menggunakan mirip-mirip Powtoon begitu. Hasil presentasinya sangat bagus, sangat menarik, kemudian langsung kepada inti yang ingin dipresentasikan. Di sini disampaikan semakin besar luasan kumparannya tadi, kemudian diputar akan memperbesar timbulnya flux magnetik. Nah, itulah sering kita sebut sebagai arus bolak-balik. Kemudian apa yang terjadi ketika lilitan kawatnya dinaikkan menjadi 2 lilitan? Ternyata intensitas cahayanya, luasan cahayanya juga semakin luas gitu ya. Kemudian kalau kita tingkatkan lagi menjadi 3 lilitan, semakin luas lagi. Kesimpulannya, melihat kondisi ini, semakin banyak GGL induksi yang dihasilkan akan semakin besar. Isikan tetap, kemudian kumparan yang diubah-ubah, maka kegiatan minggu depan kumparannya yang tidak diubah-ubah, tapi kuat medan magnetnya, kekuatan medan magnetnya yang kita ubah-ubah, bagaimana pengaruhnya terhadap GGL induksi. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.